Oke, selamat siang. Saya Ratanel Adianto, NIM 137160008. Sekarang ingin mencoba menjelaskan tentang micromagnetic imaging. Ini merupakan secara mudah adalah karakterisasi daripada material magnet. Jadi metode-metode untuk melihat mikrostruktur atau dalam konteks magnet itu domain daripada magnet. Bedanya kalau misalnya karakterisasi material kita melihat secara fasa, tapi kalau material magnet ini kita melihat domainnya, arahnya bagaimana, dan domain molnya juga terutama. Oke, mari kita mulai. Jadi konsep utamanya dalam micromagnetic imaging ini adalah melihat daripada M dan juga B. Jadi kita ingat B itu adalah medan magnet di sekitar magnet dan M itu magnetisasi daripada material tersebut. Jadi ada dua pendekatan, yaitu untuk melihat dari B-nya dan juga melihat dari M-nya. Ini ada juga 5 jenis cara untuk melihat domain daripada magnet. Pertama, stray field itu dari medan magnet di sekitarnya, terus induksi, distribusi induksi, terus ada polarisasi dari cahaya, terus melihat juga dari magneto-optical effect, dan juga juga bisa melihat daripada elemennya atau unsur yang ada dalam magnet tersebut. Oke, masuk ke dalam yang pertama, yaitu dari medan magnet sekitarnya. Ini bisa kita lihat ya, ini sering kita pelajari. Misalnya ada beberapa domain, ada kayak garis-garisnya. Demikian. Yang pertama adalah metode Bitter Patterns. Ini adalah metode yang paling tua dan metode yang sebenarnya sekarang sudah jarang digunakan. Contohnya itu yang paling gampang itu saat kita praktikum SMP atau SMA, kita ada serbuk besi ditaruh di kertas, lalu kita taruh magnet di bawahnya. Terus nanti serbuk itu akan menunjukkan magnetic field-nya. Nah, coba kita lihat di lingkaran ini, kalau serbuk besi akan berkumpul di bagian ujung-ujungnya. Jadi kalau ada arahnya seperti ini, naik ke atas, dia akan berkumpul di ujung-ujungnya. Dan ini tuh yang akan kita lihat. Nah, bedanya apa? Dengan serbuk besi dengan bitter patterns, sebenarnya konsepnya sama, tapi kita nggak pakai serbuk besi, tapi memakai colloid yang akan mengalami dampak daripada medan magnet. Nah, jadi contoh-contohnya seperti ini. Jadi yang hitam-hitam itu adalah domain wall-nya. Jadi bitter pattern itu simple sekali karena kita bisa dengan mudah untuk melihat domain wall daripada material magnet. Tapi karena ini yang paling dasar dan yang digunakan, sangat terbatas resolusinya pertama, dan juga kita nggak bisa lihat arahnya. Kita bisa lihat arahnya dan hanya benar-benar secara, kalau misalnya domainnya arahnya sudah mulai berantakan, kita akan sangat sulit menggunakan metode bitter patterns ini. Oke, berikutnya adalah magnetic force microscopy. Ini merupakan metode yang sangat populer, walaupun cukup lama, tapi ini karena menurut saya ini cukup menarik dan kita ada video demonstrasinya. Akan kita coba mainin. Alright, now that you've assembled your magnetic force probe, I'm going to show you a few little tricks for using it to probe magnetic samples. So remember, we're watching the rare earth magnet here. This is our probe. Jadi ada magnet di sini. To the height between the probe magnet and your sample magnet. So I'm going to bring a fairly powerful one in jadi that sticks bisa ketarik. So what I can do is I can raise up the whole probe. I'm using a second CD case here. Put
put that underneath our base. That raises the probe up a little bit. And now, probably a little Bisa bit dilihat, too far. ini bisa bergerak ya batangnya ini ya, karena ada magnet ini digerakkan sama magnet yang di bawahnya. Kita coba lihat kalau ini lingkaran. Nah, ini kita kalau pakai misalnya thin films gitu. Move this small straw underneath the wooden stick this time to give it a little bit more flexibility. Probe magnet down about as far as it will go. There. Nah, kita bisa lihat. And let's see if we can see this probe. Tuh, bisa dilihat nih ada bergerak sedikit. Ya cukup kelihatan ya kalau di bagian pinggirnya. Nah, ini adalah yang menjadi konsep yang dipakai untuk membuat magnetic force microscopy ini. Nah, kita bisa lihat kalau alatnya itu menggunakan, jadi ada magnetic tip tadi yang di video tadi yang di tengah-tengahnya. Terus ada deflection sensor. Kalau di video tadi kan hanya sebuah batang yang dipanjangin. Sekarang kita pakai sensor biar lebih kelihatan perubahan-perubahan domainnya. Ini bisa lihat kalau misal domain ke sini dia punya medan magnet seperti ini, magnetic tip-nya akan bergerak. Nah, pergerakan magnetik ini akan dilihat oleh deflection sensor. Ini contohnya. Jadi dua ini adalah gambaran magnetic force microscopy MFM ini dari hard drive. Jadi bisa lihat ini hard drive yang 3,2 GB dan ini yang 30 GB. Domainnya akan lebih banyak yang 30 GB kan, karena ada seperti naik turunnya jauh lebih banyak dibanding yang, atau pergerakan daripada magnetic tip-nya akan lebih banyak dibanding yang 3,2 GB. Oke, sekarang kita akan masuk ke imaging the sample induction distribution. Itu maksudnya apa? Kita mengkarakterisasi sampel dari distribusi induksinya. Jadi kita masih pakai B ya, masih pakai medan magnetnya. Oke, jadi pertama kita lihat dulu ada interaksi antara elektron dengan medan magnet. Nah, ini kita pertama bisa tahu dari hukum Lorentz. Nah, hukum Lorentz itu berkata kalau ada elektron yang berjalan, bila terkena dengan medan B, elektron tersebut akan berbelok. Nah, hukum ini tuh bisa juga dilihat kalau misalnya ada particle accelerator atau semacamnya. Menggunakan hukum ini, jadi dikasih medan magnet yang sangat besar biar elektronnya bisa bergerak sangat cepat. Nah, ini juga, nah ini kalau di magnet tuh gunanya seperti ini. Jadi ada elektron ditembakkan. Tahu ya alat yang buat nembakin elektron tuh kira-kira itu yang banyak dipakai adalah TEM. Nah, elektron ditembakkan ke magnet. Ini magnet. Dan elektron itu akan berbelok dengan suatu sudut tertentu. Nah, ini yang menjadi dasar dari sample induction distribution ini. Karena menggunakan metode Lorentz, makanya namanya Lorentz microscopy. Dan ada dua orang yang melakukan Lorentz microscopy itu yaitu Fresnel dan Foucault. Jadi pertama kita lihat dulu Lorentz microscopy itu apa. Jadi ini sebenarnya TEM, tapi sampelnya itu diubah, yang mesti di bawah sini jadi di atas ini. Jadi terkena elektron dia si sampelnya. Jadi elektron harus bisa tembus sampelnya harus bisa tembus elektron. Lalu ada Lorentz lens, ini yang perbedaan utamanya. Biasanya kita pakai lensa yang lain. Lalu ada layarnya. Perbedaan Fresnel sama Foucault sebenarnya penempatan dari layar ini. Jadi kalau Fresnel dia tuh taruhnya di nggak fokus, jadi nggak di bagian fokusnya. Jadi ada kalau di fokus malah nggak kelihatan apa-apa soalnya kalau metode Lorentz microscopy ini. Jadi ditaruh nggak fokus biar ada cahaya yang berselingan. Ini contohnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau metode elektronnya saling kena, jadi ada cahaya konvergen, itu nanti jadi terang.
kalau yang arahnya saling beda seperti ini akan ada gelap, jadi ada gelapnya. Jadi Fresnel tuh sangat baik kalau digunakan melihat daripada domain wall. Beda dengan focal tuh dia melihat daripada domainnya. Tapi karena bisa kita lihat di sini, setiap domain tuh punya arah untuk fokusnya sendiri. Jadi kalau bisa dilihat, kita hanya bisa melihat domain yang terang ini, dan kita nggak bisa tahu ini domainnya apa. Jadi domainnya arahnya kemana kita kurang tahu, karena kita tahu domain ini sama domain sebelahnya beda. Karena yang terang itu pasti yang fokus kan, domainnya fokus. Nah, itu Fresnel focal. Terus orang menemukan yang namanya differential phase contrast. Nah, ini maksudnya apa? Jadi metode focal itu ditambahin yang namanya detektor elektron. Ini yang gambar B ini detektor elektron, atau yang di bawahnya tulisannya quadrant detector. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat daripada arah domainnya. Jadi setiap kuadran ini punya arah domain masing-masing. Jadi kayak semacam filter gitulah, semacam filter. Jadi kalau di A kelihatan domainnya arahnya seperti ini, yang di B kelihatan arah domainnya seperti ini, yang di C kelihatan arah domain seperti ini, yang di F kelihatan domain seperti ini. Ini sangat berguna sekali karena sebelum-sebelumnya tidak diketahui domain itu arahnya bagaimana. Tapi dengan filter seperti ini, yang quadrant filter ini, kita bahkan bisa dengan kepastian tahu kalau domain ini tuh akan mengarah ke arah yang mana gitu. Dan untuk different phase ini juga perlu STEM ya, bukan TEM aja, tapi harus ada scanning transmission electron microscope. Dan ini cukup khusus karena dia gabungan dari SEM scanningnya, tapi elektron harus menembus daripada sampel juga, jadi ada TEM-nya juga. Begitu. Oke, kita masuk ke elektron holografi. Jadi sebelumnya tuh kita melihat interaksi dengan elektron, interaksi elektron dengan medan magnet itu daripada gaya Lorentz. Tapi ada satu interaksi lagi, yaitu dari gelombang. Jadi elektron punya gelombang tersendiri yang akan terdistrupsi daripada medan magnet. Nah, ini akan digunakan oleh elektron holografi ini. Jadi alatnya seperti ini. Mirip ya, jadi ada magnetic sample di tengah-tengah, tapi ditambahi oleh elektron by prism. Nah, gunanya apa? Ini untuk buat melihat phase difference. Jadi ada perbedaan gelombang, fase gelombang daripada bagian kiri dan bagian kanan. Tapi ini justru sangat lemah karena akan terbentuk yang namanya twin image. Nah, twin image ini sangat tidak diinginkan. Jadi solusinya adalah untuk menggunakan off-axis elektron holografi. Nah, ini tuh bedanya apa? Ini kalau kita pakai Lorentz atau kita pakai elektron holografi tadi, ini sampelnya taruh di tengah. Tapi sekarang sampelnya digeser. Jadi setengah doang yang kena. Nah, bedanya, pengaruhnya apa? Kalau misalnya ini, jadi ada elektron, ada gelombang elektron yang kena sampel. Dan ada gelombang elektron yang nggak kena sampel. Nah, ini dibandingkan di bagian sini. Nanti hasilnya kayak gimana? Nanti ada yang saling memperbesar gelombangnya, ada yang saling mentiadakan. Nah, contohnya ini. Nah, ini tuh adalah hard disk ya. Jadi ini bisa lihat, ini arah magnetisasi, arah medan magnetnya. Ini cara penggunaan, ada magnetic head di mana dia bisa ngarahin buat medan magnetnya kemana. Ini terlihat dengan metode off-axis elektron holografi ini, ruas-ruas daripada medan magnetnya sangat jelas, bukan? Nah, kalau ini tebak apa? Ya, mungkin pasti kalian nggak tahu, yaitu adalah magnetic tip tadi. Magnetic tip yang
yang untuk apa tadi? Magnetic force microscopy. Ya, jadi magnetiknya kayak gini, jadi dia bisa lihat medan magnetnya keluar seperti apa. Nah, ini dengan ini bisa diperlihatkan arahnya bagaimana gitu. Jadi ini cukup sangat terkenal ya, ini of access electron holography ini. Yang keempat, yaitu berikutnya, yaitu adalah coherent Foucault imaging. Nah, ini sedikit gabungan daripada Foucault, tadi ingat ya Foucault, dengan off axis. Nah, tapi ini kan nggak off axis, ini diberikan semua. Tapi kalau Foucault aperture dibuka untuk semuanya. Tapi kalau sekarang tuh aperture-nya hanya melihat setengahnya doang. Jadi bisa dilihat ada sebagian doang yang masuk untuk dianalisa. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tuh gunanya daripada yang off axis ini, yang coherent Foucault imaging ini bisa sedikit lebih jelas untuk melihat arah ya sih, arah dan magnitude atau besar daripada medan. Daripada Foucault ya, daripada Foucault. Oke, jadi ini kita lanjut ke scanning electron microscopy atau biasa kita kenal dengan SEM. Kita bisa lihat ya, ini alat SEM. Mungkin teman-teman udah pernah sering lihat. Jadi ada dua tipe untuk SEM ini. Pertama itu tipe 1 itu melihat dari secondary electron detector. Jadi kalau SEM kan ditembak ke sampel, ada dua hal yang bisa dilihat, yaitu secondary electron yang keluar dan juga dari backscatter yang balik lagi ke atas. Nah, secondary electron ini dia untuk melihat yang permukaan sampel. Jadi dia punya resolusi tinggi untuk melihat permukaan sampel. Untuk yang backscatter dia lebih dalam. Elektronnya nyentuh lebih dalam, jadi dia bisa lihat domain-domain yang nggak persis di permukaan. Oke, seperti itu ya. Jadi ini SEM dia cukup mudah karena nggak perlu alat yang sulit-sulit dibanding sebelumnya kan. Sebelumnya tuh harus ada modifikasi apa, kalau ini pakai SEM saja sudah cukup. Nah, sekarang kita akan melihat daripada magnetisasi. Jadi kan kita sebelumnya bilang ada dari medan magnet dan dari magnetisasi material. Nah, bagaimana kita lihat pengaruh magnetisasi ini dari analisa polarisasi. Tahu ya, polarisasi itu kalau saat kita TPB mungkin ada praktikum yang ada cahaya terus kita kasih polarizer. Itu sebenarnya cahaya itu supaya dari satu gelombang aja. Kita mulai dari gelombang. Ini yang gelombang yang digunakan dalam sekarang ini adalah gelombang linear. Nah, ini kita juga harus review yang tentang spin ya. Jadi kalau dalam material magnet tuh ada magnetic spin, ada orbital spin. Nah, spin-spin ini yang akan berpengaruh dalam kuatnya magnet kan. Nah, ini akan kita pengetahuan ini yang akan kita pakai untuk melihat daripada arah domain. Jadi yang pertama tuh adalah SEMPA, Secondary Electron Microscopy with Polarization Analysis. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi ini pakai SEM, tapi energi yang tinggi buat elektronnya tereksitasi. Nah, elektron eksitasi itu dia punya spin tersendiri kan, spin dengan arah tersendiri kan. Nah, arah spin itu yang akan dianalisa oleh spin polarization analyzer. Nah, jadi kalau saya lihatnya scanning kan, nah nanti akan terbentuk gambarnya seperti ini. Jadi sangat jelas gambarnya kan. Berikutnya adalah spin polarized low energy electron microscopy atau SPLEM. Nah, ini lebih baru dan dia tuh bisa digunakan untuk in situ dan untuk bisa melihat perubahan in real time gitu loh. Jadi kalau SEMPA ini sampel biasa, masukin SEM di uji, ini alat khusus. Ini
versi barunya dan lebih bagus. Dan ini masih sangat jarang ada ya, cuma ada beberapa doang. Nah, ini hasilnya bisa dilihat secara real time. Kalau ini tuh kayak per layernya gimana perubahannya. Sekarang kita melihat daripada sampel photon interaction. Nah, ini maksudnya adalah interaksi daripada medan magnet ataupun ini bukan medan magnet, ini magnetisasi dengan optik atau dengan foton. Ini kita ada video untuk memperlihatkan. Take a look at this. I've got a light source here, and then I've got a polarizer in front of it, and then over here I've got the heavy oil molecules, or change. So at first you might be thinking, oh, it's probably a problem with the experimental. Jadi bisa lihat ya, ini ada coil, terus ada polarizer, ada dua, untuk benar-benar menunjukkan bahwa hanya satu ray of light doang, hanya satu gelombang sinar yang lewat. Nah, ini dilewatin ke solenoid ya untuk membuat medan magnet. Nah, saat dinyalakan ini seperti ada menggelap. Itu kenapa? Karena ada gelombang cahaya yang membengkok, yang berbelok gitu. Ada gelombang cahaya tuh nggak mestinya lurus, dikasih medan magnet, jadi belok. Nah, ini namanya Faraday effect. Faraday effect. Mungkin teman-teman pernah denger ya. Berikutnya yang dipakai untuk metode karakterisasi adalah Kerr effect. Kerr. Jadi kalau Faraday itu di mana cahaya nanti kena medan magnet dia akan berbelok. Ini kalau cahaya ditembakkan ke material magnet, itu akan gelombang cahaya itu akan berubah tergantung arah magnetisasi daripada magnet tersebut. Nah, bisa lihat ini gelombang transversal terus berubah jadi gelombangnya muter. Ini adalah sirkular gitu. Tergantung arah magnetnya. Nah, ini yang digunakan untuk melihat daripada domain magnetnya. Magnet ke objek. Alatnya namanya Moke. Jadi ada cahaya dibuat pakai polarisasi untuk supaya satu cahaya terus dilihat ke sampel di detektor. Nah, ini harus jenisnya seperti SEM juga ya, di scanning gitu ya, jadi satu biar terbentuk gambarnya. Oke. Sekarang kita akan, kalau ingin melihat domain, tetapi juga ingin melihat daripada elemen dalam magnet tersebut atau unsur dalam magnet tersebut. Nah, ini kita ada yang namanya, kita pakai konsep yang namanya XMCD atau X-ray Magnetic Circular Dichroism. Nah, ini sangat terkenal terutama untuk biologi sih sebenarnya, untuk melihat struktur protein. Nah, ini gimana menjelaskannya? Jadi kira-kira mirip dengan foton, dengan metode sebelumnya, magneto-optical itu, tapi cahaya yang digunakan itu X-ray dan gelombang cahaya itu dibuat sirkular. Nah, bisa diperkirakan bahwa kalau gelombang sirkular itu bisa menembus, cahaya X bisa menembus ke energi elektron yang lebih rendah ya. Jadi bisa masuk terus bisa mantul lagi keluar untuk melihat ini tuh dalam bilangan kuantum apa gitu. Jadi bisa menentukan unsur yang digunakan apa. Ya. Jadi alatnya namanya ini TXM. Jadi ada sampel, ada dikasih sinar X-ray, terus ini dibuat scanning juga, nanti keluar ini material, ini unsurnya apa dan domainnya bagaimana. Ini juga merupakan yang modifikasinya. Jadi kalau ini kan kita lihat dari terusannya, kalau ini kita lihat dari foto emissionnya. Jadi ada tambahan alat lagi. Tambahan alat lagi untuk melihat daripada elektron yang keluar. Nah, ini bisa melihat spinnya kan, jadi bisa menentukan arah dari spin dan bisa menemukan domain. Kalau ini nggak terlalu bisa untuk menentukan domain.
Oke, kira-kira seperti itu. Semoga berguna. Jadi semua itu ada keuntungannya masing-masing, ada kerugiannya masing-masing. Itu kita bisa lihat di tabel ini sebenarnya. Jadi sedikit konklusi, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jenis metode yang bisa digunakan untuk mencari daripada domain magnet. Nah, ini kita hanya tergantung daripada ukuran sampel. Misalnya kalau tim film kita bisa pakai yang tem karena dia harus tembus kan. Kalau misalnya material yang bulk, mungkin kita nggak bisa pakai tem, kita bisa pakai SEM atau kita bisa pakai yang magneto optical itu moke atau dengan yang foton-foton kalau kita mau lihat spinnya atau kita mau lihat berdasarkan medan magnet atau magnetisasi atau gimana permukaan sampelnya, berapa resolusinya, itu kita bisa sesuaikan dengan metode yang mau kita pakai. Tapi juga yang paling penting dengan ketersediaan alat ya. Kalau misalnya STMX tuh yang 2 terakhir itu cukup sulit. Yang SPLIM juga cukup sulit. Jadi mungkin kalau sebagai yang bisa mudah dilakukan tuh selain bitter pattern dan MFM magnetic force microscopy adalah SEM dan TEM. Baik, demikian tentang micromagnetic imaging. Jaga kesehatan. Terima kasih. Ya.